percaya Tuhan, kami boleh ada di awal tahun ini. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu dan kami punya banyak. Tapi karena Tuhan yang sudah beserta dengan kami melewati tahun 2022. Bapa di sorga, berbicaralah bagi kami di awal tahun ini. Karena kami rindu Tuhan, kami tidak hanya menjalani tahun 2003 dengan kesengsaraan dan penderitaan, tapi kami rindu kami boleh menghadapi semuanya karena Tuhan sudah berbicara dan memberi janji bagi kami. Sebab itu Tuhan berbicara bagi setiap kami, Tuhan beserta dengan kami, Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dan biarlah firman yang akan kami dengar hari ini boleh menjadi bekal kami menghadapi tahun 2023. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Baik, silakan duduk. Saudara, saya mewakili Ruce bersama dengan anak-anak mengucapkan selamat tahun baru 2023. Biarlah kiranya bukan hanya berkat Tuhan yang menyertai setiap kita di tahun 2023, tetapi iman yang bertambah juga boleh menyertai setiap kita sehingga selama tahun 2023 saudara kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Saudara, di awal tahun ini saya mengajak kita merenungkan satu tema tentang berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Saudara, ada banyak hal yang kita kejar di dalam dunia ini, tapi satu hal yang paling penting yang harus kita ketahui, bagaimana kita menjalani hidup ini, dengan siapa dan pakai apa kita menjalani tahun ini, saudara. Saudara, mari saja kita membuka di dalam Ulangan pasal pertama. Ulangan pasal pertama, saudara. Saudara, ini adalah janji Tuhan kepada orang Israel pada waktu mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Pada waktu mereka mau masuk kepada hidup yang baru. Setelah mereka berjuang sekian lama, setelah mereka menderita sekian lama, maka tibalah mereka ke tanah Kanaan. Dan mereka akan masuk ke sana, saudara. Dan ini janji Tuhan di dalam Ulangan pasal yang pertama. Kita akan baca bersama-sama dengan bangkit berdiri. Biarlah janji Tuhan ini juga digenapkan dalam kehidupan kita pada waktu kita menjalani tahun 2023, saudara. Saudara sudah menemukannya? Mari kita baca Ulangan pertama ayat 21. 1, 2, 3. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Saudara silakan duduk. Saudara, ini adalah janji Tuhan kepada umat Israel. Tuhan tahu ketika menghadapi hidup yang baru, tahun yang baru, mungkin ada tawar hati. Kenapa? Mungkin karena sudah banyak penderitaan, karena banyak sekali masalah yang dihadapi. Orang bisa tawar hati menghadapi tahun yang baru. Dan Tuhan juga bilang, jangan takut. Kenapa? Tuhan sedang bicara tentang masa depan. Masa depan tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti. Logika manusia mungkin tidak mampu ketika berpikir tentang masa depan, mungkin manusia akan takut dan khawatir. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, jangan patah hati. Saudara, biarlah ini menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi 2023, kita tidak takut, kita tidak patah hati. Amin. Saudara, saya akan mulai dengan sebuah diskusi. Saya ajak saudara untuk imajinasi sejenak. Bayangkan saudara, kalau saudara hari ini diizinkan oleh Tuhan, saudara bisa melihat masa depan. Saudara bisa melihat sepanjang tahun 2023 ini. Saudara mau tahu, saudara pengen tahu. Tadi kata Pak Nanang, apa Pak Nanang? Apa yang saudara rindukan begitu ya, selama 2023. Kalau saudara hari ini bisa melihat sepanjang 2023, kira-kira saudara ingin lihat apa? Saudara mau lihat apa? Pemusik mau lihat apa? Main musik lebih baik begitu ya? Atau enggak mikir apa-apa? Hah? Melihat apa? Saudara sudah dapat jawabannya? Pengen lihat apa selama 2023 ini? Saya coba tebak pikiran saudara. Mungkin yang pertama ada yang berpikir saya ingin lihat sesuatu yang baik di tahun 2023 ini. Saya ingin lihat apa yang terjadi dan apa yang baik yang akan terjadi. Mungkin anak-anak muda pengen tahu siapa sih pasangan hidup saya di masa mendatang. Atau anak-anak muda pengen tahu siapa sih
orang yang akan Tuhan datangkan dalam hidup saya di tahun 2023 ini? Atau mungkin ada juga yang pasangan suami istri belum punya anak, pengen tahu apakah 2023 ini Tuhan mau kasih anak dalam hidup saya. Atau mungkin yang buka usaha, pengen tahu 2023 ini apakah saya akan cuan banyak dibandingkan dengan 2022. Atau yang masih kuliah, apakah 2023 ini saya bisa lulus dengan nilai terbaik dan lain sebagainya, saudara. Saudara, ada banyak mungkin yang kita pikirkan, ya. Kita pengen hal yang baik, kita pengen ngelihat sesuatu yang baik. Atau yang kedua, saudara, mungkin ada yang berpikir tentang peluang. Ada peluang usaha apa sih tahun 2023 ini sehingga saya bisa menambahkan usaha saya? Ada peluang apa sih yang saya punya sehingga masa muda saya tidak saya lewatkan dengan sia-sia? Saya mungkin bisa jadi orang yang sukses. Saya pengen lihat peluang-peluang yang baik sehingga di tahun 2023 ini hidup saya berbeda dengan 2022. Atau yang ketiga, saudara, ada yang tidak mikir apa-apa. Biasanya, saudara, orang yang tidak mikir apa-apa itu dua. Satu, hidupnya udah sukses. Hidupnya udah kaya, udah banyak uang. Jadi nggak perlu mikir apa-apa untuk tahun 2023. Tabungan udah banyak, deposito udah banyak, usaha sudah lancar, kesehatan sudah baik. Istri sudah punya, begitu ya, pacar sudah punya, anak sudah banyak. Jadi saya nggak mau mikir apa-apa lagi. Karena hidupnya sudah sukses. Yang kedua, ada orang yang mungkin tidak mau mikir apa-apa tentang 2023 karena sukses selalu gagal dalam hidupnya. Takut mikir masa depan. Tahun demi tahun dilalui penuh dengan kegagalan. Tahun demi tahun dilalui penuh dengan kekecewaan. Tahun demi tahun dilalui dengan banyak sekali hal yang pahit dalam hidup ini. Sehingga pada waktu diperhadapkan dengan masa depan, saya nggak mau mikir apa-apa lagi dengan masa depan. Saudara, ada orang suami istri ketika ditanya tentang masa depan hidupnya, Wesko, saya nggak mau mikir apa-apa lagi. Saya sudah cukup dikecewakan sama suami saya. Sudah cukup melihat suami saya yang mulutnya kasar. Sudah cukup melihat suami saya yang hidupnya selalu selingkuh, habis-habisin uang, foya-foya, tinggalin saya, biarkan saya mengurus anak sendiri. Sudah cukup, saya nggak mau mikir masa depan, saya takut. Penderitaan apa lagi yang saya akan hadapi? Saya nggak mau pikir. Sudah kok, sudah. Saudara, yang mana? Ketika menghadapi tahun 2023, yang mana, saudara? Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ketika bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah Kanaan, saudara. Saudara, mereka sudah berjerih lelah. 400 tahun lebih mereka jadi budak di Mesir. 400 tahun lebih mereka sudah capek menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan. 400 tahun lebih mereka disiksa, kerja paksa. Tidak mungkin bisa jadi orang sukses, tidak mungkin bisa jadi orang kaya. Hidup mereka hari demi hari seperti itu. Kalau saudara mungkin masih mikir punya peluang usaha di tahun depan. Bangsa Israel ketika mereka di Mesir, peluang apa yang mereka punya? Enggak ada. Bangun pagi hanya sebagai seorang budak. Bangun pagi sudah bekerja. Bangun pagi tidak punya pakaian bagus. Bangun pagi tidak punya sendal yang baik. 400 tahun mereka menderita. Ketika Tuhan datang berikan berita, aku akan bawa engkau keluar dari Mesir. Apa yang mereka hadapi? Awalnya mereka senang akan keluar, bebas dari budak. Setelah mereka keluar dari Mesir, apa yang mereka hadapi, saudara? Padang gurun. Padang gurun, padang belantara. Apa yang mereka dapatkan di padang gurun? Panas, kering. Pernah mereka haus, mereka berteriak sama Tuhan. Pernah mereka kelaparan, mereka berteriak sama Tuhan. Oh, ternyata hidup dibebaskan dari perbudakan tidak membuat hidup mereka makin nyaman. Saudara, bangsa Israel hidup begitu banyak kesusahan. Bangsa Israel terus berjalan. Tapi kita lihat, saudara, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun. Mereka berjalan dengan siapa? Mereka berjalan dengan Tuhan. Saudara lihat, ketika mereka berjalan dengan Tuhan, sesuatu yang manis, keajaiban demi keajaiban mereka alami dalam hidup mereka. Sekalipun padang gurun kering, tidak ada air, mereka bisa minum mata air termanis di dalam dunia ini. Mereka kelaparan di padang gurun, tidak bisa lihat daun, tidak bisa lihat pohon, tidak bisa makan buah, tidak bisa minum air, tidak bisa makan daging.
So di padang gurun mereka mengeluh. Tapi ketika mereka berjalan dengan Tuhan, apa yang mereka dapatkan? Tuhan beri daging burung puyuh. Tuhan beri mana. Tuhan beri air yang manis. Tuhan sertai perjalanan mereka lewat apa? Lewat awan. Pada malam hari Tuhan sediakan bulan. Wow, manis sekali perjalanan mereka. Amin. Dan sekarang tibalah waktunya di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, saudara. Tibalah waktunya mereka akan memetik janji yang Tuhan sudah berikan di awal. Tibalah waktunya mereka akan tiba di tempat hidup yang baru, di tahun yang baru. Tahun apa, saudara? Tahun di mana mereka akan merayakan kemenangan mereka. Tahun di mana mereka akan hidup bebas dari perbudakan. Tahun di mana mereka pikir mereka akan bebas dari yang namanya penderitaan. Nggak ada lagi kehausan, nggak ada lagi kelaparan, nggak ada lagi rasa kecewa dalam hati. Enggak. Setelah tibalah waktunya. Dan pada waktu mereka sampai di depan, saudara, memandang tanah Kanaan. Apa yang Tuhan katakan, saudara? Tuhan katakan begini. Ya, ayat 22, saudara. Tuhan katakan begini. Marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita. Dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Jadi saudara, Tuhan gak langsung suruh mereka masuk ke tanah Kanaan. Kita tahu cerita ini. Tuhan suruh Musa untuk memilih 12 orang pengintai untuk masuk menyelidiki, melakukan sebuah survei saudara tentang masa depan. Saudara, Tuhan berikan mereka Tuhan suruh mereka pilih orang-orang terpintar, orang-orang terbaik untuk menyelidiki apa yang akan terjadi di masa depan. Survei untuk melihat apa yang ada di masa depan, riset, lakukan semuanya. Kenapa Tuhan lakukan itu? Kenapa saudara? Tuhan mengutus orang. Kenapa enggak? Kalau memang Tuhan mau kasih, kenapa enggak langsung kasih aja? Kenapa harus survei? Setelah dikasih oleh Tuhan, maka masuklah 12 orang itu. 12 pengintai itu masuk mereka ke dalam tanah Kanaan. Dan apa yang mereka dapatkan, saudara? Survei membuktikan, saudara. Ketika mereka pulang, pertama-tama mereka pulang dengan hati yang penuh sukacita. Kenapa? Karena mereka lihat ada anggur dan susu yang manis sekali. Anggur dengan buah-buahnya yang besar, yang mereka nggak pernah bisa makan di Mesir, yang mereka nggak bisa petik di padang pasir, saudara. Susu yang mereka tidak mungkin bisa minum di Mesir, karena susu itu adalah minuman kerajaan, saudara. Mereka budak nggak mungkin minum susu. Susu yang mereka tidak bisa lihat, tidak bisa kecap ketika mereka ada di padang pasir. Saat 12 pengintai itu masuk ke negeri Kanaan, saudara. Mereka lihat buah itu. Mereka cicipi buah itu. Mereka minum susu yang manis itu. Wow. Setelah hati mereka dipenuhi dengan sukacita. 12 pengintai ini melihat benar janji Tuhan ini tidak sia-sia. Benar janji Tuhan itu manis. Benar janji Tuhan itu luar biasa. Tapi kisah nggak berhenti sampai di sini, saudara. Mereka terus tidak hanya menggunakan iman mereka, sekarang mereka mulai menggunakan logika mereka ketika mereka menghadapi tahun yang baru. Apa logika mereka, saudara? Setelah mereka melihat anggur yang manis, saudara. Sekarang mulailah pandangan mereka itu terarah kepada tembok, kepada benteng-benteng yang tinggi, kepada gedung-gedung yang besar. Dan mulailah mereka berpikir, gedung yang besar, tembok yang tinggi, benteng yang begitu megah. Siapa yang membangun, siapa yang menjaganya? Tentulah tidak mungkin orang-orang yang biasa. Jadi kesimpulan mereka adalah kota Kanaan adalah kota yang dipenuhi oleh orang-orang hebat. Dipenuhi oleh orang-orang yang pintar. Setelah mulailah muncul kekhawatiran. Logika manusia berpikir, melihat kepada masa depan, tidak menghasilkan suatu pengharapan, tapi menghasilkan ketakutan dan kekhawatiran. Sekarang tidak hanya sampai di situ. Mereka lihat gedung, mereka lihat bangunan, sekarang mereka lihat orang-orangnya. Sekarang mereka lihat orang-orang, penjaga-penjaga di Kanaan itu subur-subur badannya, kekar-kekar badannya, tinggi besar. Mereka bisa telan manusia, saudara. Setelah sampai di sana, emosi mereka mulai semakin panas. Semakin takutlah mereka ketika mereka menggunakan logika mereka untuk melihat masa depan. Semakin khawatirlah mereka, saudara. Bagaimana mungkin kita orang Israel nggak pernah nge-gym, nggak pernah olahraga,
Hidup kita itu cuma jalan di padang pasir. Makanan kita tidak bergizi. Orang-orang Israel itu orang-orang yang kurus krempeng. Bagaimana mungkin bisa menghadapi orang Kanaan? Saudara, mulai muncul rasa khawatir. Saudara, mulai muncul rasa takut. Oh, jangan-jangan Tuhan sedang menjebak kita supaya kita nanti diperbudak lagi. Mulailah muncul pikiran-pikiran seperti itu. Saudara perhatiin, ikuti ceritanya. Benar, mereka kembali kepada Musa, mereka sampaikan semua hasil survei ini kepada Musa. Dan kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya 10 orang berkata, kita tidak mungkin masuk ke tanah Kanaan. Kita tidak mungkin masuk tanah Kanaan. 2 orang berkata, enggak, Tuhan sudah janji, maka kita pasti bisa masuk. Saudara, mana orang yang berjalan dengan Tuhan dari 12 orang ini? 2 orang yang berkata, janji Tuhan, iya dan amin. Saudara lihat ya, ketika kita menggunakan logika kita menghidupi tahun yang baru, kita tidak sedang jalan sama Tuhan. Kita jalan dengan pikiran manusia dan rencana manusia. Saudara perhatikan baik-baik, ketika mereka itu mulai berpikir tentang masa depan, tanah Kanaan, yang mereka pikirkan apa? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Mereka lupa sama Tuhan. Ketika mereka lupa sama Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Gerutu. Apa yang terjadi? Mengeluh. Saudara kalau baca Bilangan pasal 13, saudara akan melihat bagaimana mereka menggerutu, mereka mulai menyalahkan Tuhan, mereka mulai mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengutus kita untuk membunuh kita, Tuhan menjebak kita untuk menghancurkan kita, Tuhan jahat. Lebih baik kita kembali kepada kehidupan yang lama. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Lebih baik kita tinggal kembali di Mesir, jadi budak gak apa-apa, daripada kita mati dibantai sama orang-orang yang besar ini. Saudara lihat, ada 2 pola pikir yang sering kali manusia hadapi, saudara. Yang sering kali manusia pakai ketika menghadapi tahun-tahun yang baru. Pola pikir yang pertama adalah seandainya. Saudara, pola pikir yang pertama seandainya yang bicara tentang orientasinya tentang masa lalu. Masa lalu, saudara. Seandainya kalau Tuhan tidak bawa kita keluar dari Mesir. Seandainya kalau Tuhan tidak bawa kita menghadapi tanah Kanaan. Mungkin kita tidak akan menghadapi orang-orang yang besar ini. Seandainya kalau kita tidak keluar dari Mesir. Mungkin kita tidak akan dibantai sama orang-orang Kanaan. Saudara, bukankah cara pikir seperti ini sering kita bawa dalam hidup kita? Seandainya tahun 2022 saya nabung. Saya tidak boros. Mungkin awal tahun ini saya punya banyak uang. Seandainya tahun 2022 saya tidak selingkuh. Saya berbuat baik. Mungkin sekarang hidup saya penuh dengan damai sejahtera. Seandainya tahun 2022 saya tidak mencuri. Saya tidak berbohong. Mungkin sekarang hidup saya baik. Seandainya tahun 2022 saya tidak hutang. Mungkin saya sekarang tidak bayar tagihan yang banyak. Seandainya, orientasinya kepada masa lalu. Orientasinya kepada apa yang terjadi sudah lalu. Saudara permisi tanya, orang Kristen boleh enggak mikir masa lalu? Boleh enggak? Boleh apa enggak? Saudara perhatikan kalimat saya. Kita sebagai orang Kristen boleh ingat masa lalu. Kita sebagai orang Kristen boleh ingat masa lalu. Tapi ingat, kita sebagai orang Kristen tidak boleh hidup untuk masa lalu. Amin. Ketika kita ingat masa lalu, yang kita ingat adalah Tuhan baik. Yang ketika kita ingat masa lalu, kita mesti ingat Tuhan sudah menyertai saya melewati tahun 2022, maka saya percaya menghadapi 2023, Tuhan pun akan menyertai dengan cara yang sama, bahkan lebih. Amin. Itulah mental kita. Itulah seharusnya pola pikir kita. Dan itulah iman. Kalau kita pakai logika dan perasaan kita untuk menghidupi tahun 2023 dengan pola pikir seandainya, saudara. Maka yang kita akan hasilkan apa? Keluh kesah. Maka yang kita hasilkan apa? Kita akan menyesal dengan masa lalu kita. Atau mungkin hal yang lain, kita nggak tahu. Pola pikir yang kedua yang terjadi dengan bangsa Israel apa, saudara? Bagaimana jika? Saudara permisi tanya. Bangsa Israel, 12 pengintai ini sudah berperang belum? Belum.
Mereka belum berperang, tapi mereka sudah kalah duluan. Mereka belum menghadapi tahun yang baru, tapi mereka sudah takut duluan. Mereka belum berperang untuk masa depan, tapi sekarang mereka bilang, enggak, aku mau berhenti, aku mau kembali lagi dengan masa laluku. Oh, sedih. Bagaimana kalau nanti kita mati dibunuh? Bagaimana kalau nanti kita kalah? Kita akan jadi budak lagi. Sekali lagi saudara, mereka berpikir dengan orientasi masa depan. Dan itu menghasilkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Saudara, bukankah pola pikir yang kedua ini juga sering kali menghinggapi hidup kita? Kita berpikir tentang masa depan, kita takut. Banyak orang hari ini khawatir, saudara, menghadapi tahun 2023. Kenapa? Karena banyak berita yang mengabarkan bahwa 2023 adalah tahun krisis, di mana nanti akan terjadi resesi yang tinggi. Banyak orang khawatir, pengusaha-pengusaha berusaha untuk supaya mengambil semua uang, jaga cash. Nanti kalau sampai kemudian nanti resesi terjadi, punya simpanan yang banyak. Banyak orang khawatir, banyak pengusaha-pengusaha yang takut hari ini menghadapi masa depan. Saudara, padahal masa depan belum terjadi. Masa depan bukan milik pengusaha. Masa depan bukan milik Presiden Jokowi. Masa depan milik Tuhan. Amin. Sebab itu kalau engkau serahkan hidupmu pada Tuhan, maka masa depan itu akan menjadi tenang. Masa depan itu akan menjadi damai. Masa depan itu akan menjadi sesuatu yang penuh dengan sukacita. Amin. Saudara, tentu saja sebagai manusia kita diberikan logika dan akal budi, saudara. Kita mesti merancang masa depan. Kita mesti merancang segala sesuatunya. Kita nggak boleh melewati tahun 2023 ini dengan tangan kosong, dengan pikiran yang kosong. Kita harus memikirkan yang terbaik. Bagaimana saya hidup untuk masa depan yang lebih baik. Ketika saya ingat masa lalu saya buruk, saya tidak suka pelayanan, saya tidak suka ke gereja, maka sekarang pada waktu saya pandang 2023, saya mau lebih rajin, saya mau lebih berbakti, saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan. Amin. Tapi jangan sampai kita hanya berhenti sampai kepada rencana doang. Kita tidak libatkan Tuhan dalam rencana kita. Kalau kita hanya berpikir merencanakan tentang masa depan hanya dengan logika kita, maka percayalah yang muncul dalam hati kita bukan damai sejahtera, tapi perasaan cemas, perasaan takut. Amin. Soalnya yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka mengeluh, mereka takut, padahal mereka belum berperang. Padahal mereka belum menghadapi tahun yang baru, kehidupan yang baru. Mereka sudah takut duluan. Kenapa? Karena mereka sudah survei, karena mereka sudah melihat, karena mereka sudah pikir dengan logika, dengan otak mereka. Mereka kira tahun yang susah ini susah dihadapi, maka hidup kita biasa aja, kembali aja kepada kehidupan yang lama. Saudara, kalau engkau punya suami, susah dihadapi, susah dinasihati dan tidak mau bertobat. Mungkin engkau sudah berpikir, ayolah bodo amatlah dengan suamiku. Tahun depan dia mau berubah, enggak berubah, terserah. Saudara, kalau engkau punya pikir kayak begitu, saudara, maka suamimu tidak akan pernah berubah. Tapi kalau engkau libatkan Tuhan, Tuhan doakan dia. Ini suamiku Tuhan, aku serahkan ke dalam tanganmu. Percayalah, mungkin tidak tahun 2023 dia berubah. Mungkin tidak tahun 2024, mungkin setelah itu Tuhan akan ubah dia. Amin. Saudara, kalau engkau punya usaha, engkau pikir usaha susah, engkau pikir jualan susah, engkau pikir mungkin bisnis makin turun, 2023 akan terjadi resesi. Saudara, mungkin kalau kita terus berpikir seperti itu, kita khawatir, kita cemas, usaha mungkin tidak berkembang. Tapi kalau kita pikir, Tuhan ini usahaku, aku serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Maka damai sejahtera yang akan kita miliki, amin. Bukan Tuhan, bukan engkau yang akan jualan, tapi Tuhan yang akan berjual bagi engkau. Bukan engkau yang akan berjuang, bukan engkau yang akan berperang, tapi Tuhanlah yang akan berperang bagi engkau. Amin. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau ada hari ini ada yang mungkin bergumul dengan masalah ekonomi. Engkau pikir, saya tidak punya tabungan, saya tidak punya uang Tuhan. Bagaimana saya bisa menghadapi tahun 2023 yang kata orang akan terjadi resesi? Bagaimana kalau minyak goreng makin naik? Bagaimana kalau misalnya beras makin mahal harganya? Sementara gaji saya masih gaji yang seperti ini.
Saya harus berhidup seperti apa Tuhan? Anak-anak saya bagaimana Tuhan? Dia sekolah harus bagaimana Tuhan? Bagaimana kalau anak saya harus sakit, masuk rumah sakit Tuhan? Uang dari mana ini semua Tuhan? Saudara, kalau kita pikir pakai logika manusia, kita tenang, kita damai. Tapi percayalah, kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan sediakan semuanya. Amin. Sekarang mari kita jalani hidup yang baru ini. Tidak dengan keluh kesah. Tidak dengan cara pandang seandainya dulu 2022. Saya punya rencana, saya punya ini. Saudara, sudahlah, yang berlalu biarkan berlalu. Tuhan sudah menyertai engkau. Tuhan sudah memberkati engkau dengan limpahnya sampai hari ini. Amin. Dan jangan juga pakai dengan pola pikir, bagaimana kalau 2023 makin sulit? Bagaimana? Stop berpikir demikian saudara. Tapi pikirkanlah, Tuhan, aku percaya janjimu, Engkau Maha Kuasa, Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta dengan hidupku, Engkau tidak akan pernah meninggalkanku, Engkau tahu kebutuhanku, Engkau tahu penderitaanku, Engkau tahu apa yang sedang kuhadapi. Tolong aku menjalani tahun 2023 ini bersama dengan Engkau, dan biar aku dipenuhi dengan sukacita. Amin. Mari saudara kita berjalan dengan Tuhan. Nah, sekarang bertanya, bagaimana kita bisa hidup berjalan dengan Tuhan, saudara? Bagaimana? Saudara, saya ajak kita untuk merenungkan 3 hal. Kita mesti ingat bahwa kehidupan ini, saudara, yang pertama, saudara, kita mesti ingat. Kita seringkali berpikir bahwa hidup ini adalah tentang panjangnya, saudara. Tapi sebetulnya hidup itu bukan masalah panjangnya, tapi isinya bagaimana? Saudara, 2023 itu jangan hitung kalender 12 bulan, saudara. Jangan hitung selama itu. Yang kau mesti ingat adalah bagaimana kita menjalani 2023 ini dengan apa yang kita isi. Amin. Apa yang kita isi, bagaimana kita mengisinya. Yang penting itu bukan panjangnya, tapi apa maknanya. Saudara, banyak orang berpikir mau panjang umur. Itu baik. Saudara, banyak orang minta didoakan supaya umurnya panjang, sehat selalu. Itu baik, saudara, itu tidak salah. Tapi saudara, kita mesti ingat, Tuhan itu enggak lihat panjang umur kita, tapi Tuhan lihat isi hidup kita. Amin. Tuhan enggak lihat umur panjang, tapi Tuhan lihat isi hidup kita. Bagaimana kita isi hidup kita, itu yang jauh lebih penting. Makanya saudara, enggak heran dunia ini kalau nyanyi lagu selamat ulang tahun, nyanyi lagu apa? Gimana saudara? Selamat ulang tahun. Gimana? Happy. Saya kok enggak tahu jadinya ya, lupa apa? Gimana? Panjang umurnya, sehat badannya. Saudara, itu baik, itu doa ya, doa. Tapi mari kita belajar saudara, ketika saudaramu ada yang ulang tahun, jangan ngomong selamat panjang umur lagi. Tapi ngomong sama mereka, selamat hidup bermakna. Amin. Katakan kiri kananmu, selamat menjalani 2023 dengan bermakna. Saudara, dunia berkata begini saudara, sayang. Kalau ada anak muda umur 20 tahun, umur 30 tahun mati, saudara. Kita tuh kan berkata begini, aduh sayangnya masih muda sudah mati, Tapi kalau ada orang yang sudah tua mati, saudara ngomong gimana? Wis gak apa-apa mati yo. Nggak, maksudnya adalah, ya wajarlah dia mati karena sudah tua, betul enggak? Saudara, kenapa orang dunia berkata begitu? Ya, usia sudah tua itu merepotkan diri sendiri dan juga merepotkan orang lain. Ya memang waktunya sudah meninggalkan dunia ini, wajar. Tapi kalau kita lihat ada anak muda yang mati muda, kita akan berkata sayang sekali. Kenapa dunia berkata demikian saudara? Karena orientasi manusia tentang kehidupan itu adalah tentang panjangnya. Saudara, kalau kita pikir begitu, maka hidup Yesus itu sia-sia. Yesus mati umur berapa? 33 tahun bukan? Mungkin dunia akan berkata, waduh sayangnya Tuhan Yesus itu mati muda. Sayang. Tapi ada yang berkata begitu? Enggak. Yesus mati muda, bukan mati mudanya yang terpenting, tapi isi hidupnya yang penting. Amin. Saudara, buat apa kita umur panjang, tapi hidup tidak pernah jadi berkat? Saudara, buat apa kita umur panjang, tapi hidup tidak pernah muliakan nama Tuhan? Saya kasih contoh orang ini, saudara. Saudara pernah tahu orang ini? Namanya adalah Jerome Irving Rodell. Saudara tahu orang ini siapa? Saudara, dia dikenal sebagai bapak penemu makanan organik.
Sukses hidupnya saudara, sukses. Pada waktu dia menemukan makanan organik saudara, hidupnya jadi populer, dia jadi sukses. Teorinya itu dikenal banyak orang dan kemudian dia jadi pengusaha yang begitu besar. Satu kali diwawancari tahun 1971 oleh satu stasiun TV saudara. Dia diwawancarai, direkam, saya recording. Saudara waktu direkam, setelah ditanya dengan banyak pertanyaan, orang ini ngomong apa saudara? Orang ini ngomong begini loh saudara. Saya akan tunjukkan sama semua kalian pemirsa, bahwa makan makanan organik, makan sayur-sayuran yang organik, itu bagus. Itu bisa membuat umur kita panjang, itu bisa membuat hidup kita lebih baik. Saya akan buktikan dengan kalian semua. Dan hari ini, ketika waktu itu dia ngomong usianya kurang lebih 60 tahunan. Hari ini, saya ngomong sama semua pemirsa, saya akan tunjukkan, saya akan hidup 100 tahun lebih, bahkan lebih. 100 tahun bahkan lebih dia katakan begitu. Dengan sombongnya dia ngomong begitu. Dengan saya makan makanan organik, maka umur saya akan panjang sekali. Setelah selesai dia ngomong kalimat itu, tiba-tiba serangan jantung, dia mati di tempat. Mati di tempat, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, panjang umur itu anugerah Tuhan, amin. Panjang umur itu anugerah Tuhan. Tapi kehidupan itu milik Tuhan. Ingat baik-baik, kehidupan itu milik Tuhan. Tidak ada yang bisa menerka berapa panjang umur hidupmu dan hidupku. Betul? Tidak ada yang bisa menerka. Saya hari ini mungkin bisa kelihatan kuat dan sehat. Saya nggak tahu seminggu ke depan. Saya nggak tahu 2 minggu ke depan. Saya nggak tahu bulan depan. Saya nggak tahu tengah tahun depan. Saya nggak tahu akhir tahun depan. Saya masih hidup atau sudah mati. Gak ada yang tahu. Milik Tuhan semuanya. Amin. Nah kalau kita tahu hidup ini milik Tuhan, maka berikan seluruh hidupmu bagi Tuhan. Itulah yang diisi. Amin. Jangan isi hidupmu dengan pertengkaran. Jangan isi hidupmu dengan sesuatu yang sia-sia. Jangan isi hidupmu dengan harta. Kerja. Mabok. Ada yang mabok enggak toh? Mabok cinta maksudnya. Sama Tuhan ya. Saudara, jangan isi hidupmu dengan sesuatu yang sia-sia dan fana. Karena hidup ini singkat. Kalau engkau dipanggil dan Tuhan tanya, apa yang engkau sudah tinggalkan? Apa yang engkau sudah berikan? Saudara, kita mesti ingat, waktu kita lahir ke dalam dunia, kita tidak bawa apa-apa. Tapi kita mesti ingat juga, waktu kita tinggalkan dunia, kita tinggalkan sesuatu yang berharga. Entah itu nama kita, entah itu hal-hal yang lain. Amin. Saudara, mari, tahun 2023, kita belajar berkomitmen mengisi hidup bersama dengan Tuhan, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga pada waktu kita menjalani tahun 2023, kita menjadi pemenang-pemenang dan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Katakan, amin. Saudara, yang kedua, ingat saudara ya, hidup itu bukan soal panjangnya, tapi isinya. Isinya saudara. Yang kedua saudara, hidup itu bukan tentang depannya, tapi tentang belakangnya. Saudara, depan itu baik. Kita mesti bekerja keras, kita mesti berjuang dengan baik, kita mesti mengawali tahun dengan Tuhan. Kita mengawali segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Tapi kita mesti ingat, kita juga harus mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Tidak cari orang yang pintar di awal. Tuhan tidak cari orang yang setia di awal. Tuhan tidak cari orang yang semangat di awal. Tapi Tuhan cari orang yang semangat sampai akhir. Banyak orang senang di awal, banyak orang semangat di awal, banyak orang senang berjuang mati-matian di awal. Tapi akhirnya dipenuhi dengan ketidaksetiaan. Saudara, bukankah kita menjumpai banyak orang Kristen seperti itu? Awal jadi orang Kristen setia pelayanan, setia memberi persembahan, setia bekerja bagi Tuhan. Tapi ketika masalah kehidupan menghimpit hidupnya, ketika masalah kehidupan membawa dia, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia menyalahkan Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Saudara, jangan berharap tahun 2023 itu tidak ada masalah. Jangan. Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Itu ada baiknya. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, saudara, itulah di mana Tuhan mau melihat apakah kita orang Kristen yang sejati atau enggak. Saudara, lihat orang Kristen sejati atau enggak itu bukan lihat dia rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin baca Alkitab dan berdoa, bukan saudara.
Tapi orang Kristen yang sejati itu dilihat dari mana? Ketika mereka itu berperang menghadapi masalah kehidupan. Lihat bangsa Israel. Tuhan menemukan mana yang sejati, orang Israel yang sejati dengan orang Israel yang tidak sejati lewat apa? Lewat ketika Tuhan memelihatkan, mencelikkan mata mereka tentang Kanaan, tentang kesulitan, tentang penderitaan, tentang padang pasir. Dan sampai di akhirnya, di sanalah Tuhan menemukan mana orang yang sungguh-sungguh ikut aku dan tidak. Saudara, awal ikut Tuhan itu baik, bagus. Tapi jangan hanya di awal, sampai akhir kita juga mesti ikut Tuhan. Amin. Saya mau tunjukkan satu cerita lagi saudara, ini orang anak. Saudara ini anak pintar sekali. Kalau saudara tahu Albert Einstein, IQ-nya itu 180 saudara. Tapi William James Sidis, saudara tahu IQ-nya berapa? Coba tebak, IQ-nya berapa? Albert Einstein orang pintar, IQ-nya 180. Kalau David Chong 185 lah kurang lebih ya. Lebih pintar sedikit dari Albert Einstein. Tahu anak ini berapa? Anak ini 240 IQ-nya saudara. Wow. Saudara bayangkan anak ini saudara usia 8 bulan. Sudah bisa makan pakai sendok sendiri. Saudara kalau bisa makan pakai sendok umur berapa? 5 tahun ya. 8 bulan saudara itu anak-anak kecil baru mulai jalan saudara. Tapi dia udah bisa makan pakai sendok sendiri. Bayangin saudara, usia 2 tahun. 2 tahun sudah bisa baca tulis. Bayangkan. Sudah bisa baca tulis. Wow, ini anugerah ini bagi orang tua mereka. Ini satu hal yang sukacita. Ya, senang sekali punya anak dengan jenius seperti ini saudara. Saudara bisa baca. Dan saudara bisa bayangkan tiap pagi anak ini saudara, bacaannya apa? Bukan Alkitab, bacaannya majalah Times, New York Times saudara. Saudara itu adalah majalah paling berat, ya isinya politik, ekonomi itu berat sekali. Tapi tiap pagi anak ini usia 2 tahun dia baca itu, sambil makan popcorn, sambil makan sarapan, dia baca ini saudara. Saudara pintar luar biasa ya, usia 8 tahun tulis buku tentang anatomi dan apa itu? Astronomi. Anatomi itu ilmu fisika, betul enggak? Ilmu fisika, astronomi itu ilmu tentang kebintangan, saudara. Ilmu luar angkasa. Saudara 8 tahun baru belajar apa? Matematika ya. 1 tambah 1 sama dengan? Pinter. Bayangkan saudara. Kita umur 8 tahun aja baru belajar baca ngeja ya. A, B, C gitu ya. Dia 8 tahun saudara sudah tulis buku, bayangkan. Saudara sudah pernah nulis buku? Hah? Nulis surat cinta sering ya? Sama ngetik WA, nulis WA sering ya? Anak ini tulis buku. Coba bayangkan betapa jeniusnya anak ini. Awal yang baik, umur 11 tahun, masuk kuliah, diterima jadi mahasiswa. Di mana saudara? Harvard University. Saudara, Harvard University adalah sebuah kampus yang sangat terkenal dan nomor 1 di Amerika Serikat. Waktu dia masuk, saudara, bayangkan umur 11 tahun. Di sini ada yang umur 11 tahun, coba angkat tangan. Mana? Ah, nggak ada ya. Saya 11 tahun itu baru kelas berapa ya? Oh, saudara mungkin, oh kelas 5 ya. Ada yang masih kelas 1, 11 tahun? Dan naik kelas terus. Saudara bayangkan saudara, waktu dia kuliah di Harvard University saudara, anak ini melakukan ceramah tentang jasad 4 dimensi. Saudara saya tidak tahu itu apa jasad 4 dimensi. Tapi intinya itu tentang fisika saudara. Saudara bisa mampu berpikir dan menemukan teori-teori baru yang dia ceramahkan di mana saudara bukan mahasiswa, di depan para profesor. Dan profesor-profesor yang mendengar dia berceramah umur 11 tahun saudara, tepuk tangan berdiri. Genius you. Luar biasa. Siapa di sini yang pengen punya anak seperti ini? Angkat tangan. Duh, enggak mau. Takut ya nanti kalah pintar ya. Saudara dia bisa belajar bahasa. 1 bahasa dalam 1 hari. Siapa di sini yang sudah pintar ngomong bahasa Inggris? Angkat tangan. Sudah berapa puluh tahun loh saudara. Yang sudah pintar belajar bahasa Jawa angkat tangan, ayo. Loh. 1 bahasa dalam 1 hari dan seumur hidupnya saudara. Dia menguasai 200 bahasa. Wow saudara luar biasa. Saudara belajar bahasa Ibrani berapa tahun kok? Hah? Setengah tahun cukup? Cukup ya?
Saya belajar bahasa Yunani 2 tahun saudara, sekarang saya lupa semua. Saudara 200 tahun dalam 200 bahasa saudara dia kuasai. Luar biasa ya. Siapa di sini yang pengen punya anak seperti ini? Saya berdoa anak-anak saya nanti bertumbuh seperti ini. Amin. Tapi yang penting itu bukan awalnya. Bukan awalnya yang penting saudara. Mari kita lanjutkan kisah hidup anak ini ya. Saudara coba bayangkan kalau saudara punya anak dengan kejeniusan tingkat seperti ini. Atau saudara deh yang punya kejeniusan seperti ini. Kira-kira saudara bisa apa? Tentu kita berpikir anak kita akan berguna bagi dunia. Amin. Tentu kita berpikir anak seperti ini akan mempengaruhi dunia. Akan menciptakan teori-teori yang menjadi berkat. Akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Betul? Tapi sekali lagi saya mau katakan. Hidup itu bukan tentang awalnya. Tapi tentang akhirnya. Saudara tahu akhir hidup anak ini? Dia punya masalah dengan keluarganya. Papa mamanya tidak sayang dia. Papa mamanya selalu menuntut dia. Karena tahu anaknya jenius, maka dituntut, dipaksa sesuai dengan keinginan papa mamanya. Anak ini stres. Tidak mau tinggal di rumah. Dia pergi tinggalkan rumahnya. Usia 42 tahun anak ini ditemukan. Kena serangan stroke di tepi jalan sebagai seorang pengemis. Tidak ada hasil yang dia berikan bagi dunia ini. Tidak ada hasil yang dia berikan bagi orang lain. Tidak ada perbuatan yang baik yang bisa dihasilkan bagi orang lain. Hidupnya sia-sia. Awal hidupnya memang baik dan luar biasa. Tapi akhir hidupnya sia-sia. Tidak berguna. Saudara, ingat hidup itu bukan tentang awalnya yang baik. Amin. Tapi berikan yang terbaik di akhir bagi Tuhan. Dari awal sampai akhir, berikan yang terbaik. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya berdoa bagi saudara. Biarlah kiranya saudara yang duduk di kursi gereja hari ini, ataupun yang ikut online di rumah dimanapun engkau berada. Engkau jangan hanya mulai awal tahun bersama dengan Tuhan. Tapi mari isi setiap waktu di tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan. Sampai di akhir tahun 2023 nanti kita ketemu kembali. Amin. Kalau Tuhan izinkan kita ketemu kembali. Bukan di tempat lain, tapi di kursi gereja. Bukankah itu sesuatu yang indah? Kita awali bersama Tuhan, kita akhiri dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara. Hidup itu bukan tentang datangnya, tapi perginya, saudara. Saudara, banyak orang senang dengan kelahiran. Banyak orang senang dengan kelahiran bayi. Siapkan kado, siapkan yang terbaik. Kalau bisa, kalau punya uang, saudara kita pengen rumah sakit terbaik. Tapi pernah kita berpikir, mati kita mau siapkan dengan baik? Mati kita mau siapkan kuburan yang baik? Mati kita mau siapkan tempat yang baik? Ada yang mau berpikir begitu? Amit-amit deh. Kalau bisa enggak mati-mati, betul enggak? Saudara, saya mau ngomong begini. Bukan masalah datangnya kita ke dalam dunia ini. Kita datang ke dalam dunia ini tidak bawa apa-apa. Tapi kita mesti ingat, waktu kita mati nanti saudara, kita akan meninggalkan sesuatu. Kita akan tinggalkan hidup kita akan tinggalkan harta kita akan tinggalkan nama kita akan tinggalkan banyak hal bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Nah itu yang terpenting. Itu yang terpenting saudara. Sekali lagi saudara, banyak orang berjuang mengakhiri hidup dengan baik. Dengan apa saudara? Dengan menyediakan harta yang banyak. Dengan menyediakan banyak hal. Saudara itu tidak salah, itu baik. Tapi saudara ada seorang tokoh yang berkata begini. Warisan paling tidak berharga dalam dunia ini. Saudara tahu apa? Warisan yang paling miskin yang kita tinggalkan dalam dunia ini ketika kita mati. Tahu enggak apa saudara? Fisik kita. Sama apa? Sama harta benda dalam dunia. Itu adalah warisan yang paling tidak berarti. Saudara, harta benda membuat keluarga makin berantakan. Banyak orang tua punya harta yang begitu melimpah, ketika mati tinggalkan harta yang melimpah. Tapi yang terjadi anak cucu bunuh-bunuhan. Anak cucu perang untuk memperebutkan warisan itu. Apa gunanya kalau kehancuran yang diterima? Apa gunanya kalau bunuh-bunuhan yang diterima? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya tanya. Kalau engkau mati nanti, saudara awal tahun ngomong mati ya, tidak apa-apa ya. Tapi ini harus mengingatkan kita.
Kalau engkau mati nanti, apa yang kau tinggalkan bagi anak cucumu? Tidak apa-apa kita cari harta, itu baik. Kita berjuang, kumpul tabungan, siapkan rumah, siapkan tanah, siapkan segala sesuatu yang terbaik bagi anak cucu. Saudara, sekali lagi itu tidak salah, itu baik. Tapi ada yang lebih penting, saudara. Tinggalkan warisan rohanimu bagi anak cucu. Amin. Kalau engkau tahu anak cucumu tidak rohani, ajak mereka untuk kenal Tuhan. Kalau engkau tahu anak cucumu akan tinggalkan Tuhan, bawa mereka kepada Tuhan. Kalau engkau tahu hari ini hidupmu terlalu sibuk untuk pekerjaan, terlalu sibuk untuk urusan-urusan yang lain, engkau lupa ajak anak cucumu untuk berdoa, engkau lupa ajak anak cucumu untuk datang ke gereja, engkau lupa untuk ajak anak cucumu untuk kenal sama Tuhan. Saudara, engkau sedang siapkan warisan yang salah. Yang salah. Warisan kekal dalam hidup adalah warisan rohani. Amin. Maka hari ini saya ingin menantang Bapak Ibu yang belum pelayanan. Kalau engkau belum pernah pelayanan, mari serahkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Tunjukkan hidupmu bahwa engkau adalah milik Tuhan dan engkau ingin menjadi teladan bagi anak cucumu. Saudara, kita jadi orang tua itu bukan hanya jadi teladan sebagai fisik kita yang sehat. Enggak. Fisik itu suatu hari nanti akan menurun, akan habis. Saudara, kita sebagai orang tua, kita tidak berikan teladan bagaimana berjuang, bagaimana kita kerja keras di tengah dunia, bagaimana cari uang yang banyak, bagaimana susah payah di tengah dunia. Enggak, saudara, semua itu, saudara, bisa hilang, bisa habis. Tapi mari kita belajar berikan teladan rohani. Bagaimana engkau melayani Tuhan. Bagaimana engkau berdoa, bagaimana engkau rindu membaca firman-Nya, bagaimana engkau rindu dekat sama Tuhan. Dan ketika kita memberikan teladan dan warisan itu kepada anak-anak cucu kita, saudara, percayalah, yang kita lihat suatu hari nanti, sukacita dan bahagia akan terjadi dalam kehidupan anak cucu kita. Amin. Saudara, suatu kali dalam sebuah buku, saudara, saya baca, ada seorang ibu bernama Rebecca. Saudara, ibu Rebecca ini usia 32 tahun, tapi sayangnya hidupnya, saudara, tidak sebaik ibu-ibu yang lain. Dia sudah punya 3 anak. Satu anak umur 6 tahun, masih kecil-kecil. Satu anak umur 4 tahun, satu anak umur 2 tahun. Masih kecil-kecil anaknya. Hidup ini tidak seperti ibu-ibu yang lain. Sehat, cantik, baik, saudara. Ibu Rebecca ini sudah tidak punya payudara. Tahu kenapa, saudara? Dia mengidap kanker payudara. Payudara sudah dibuang, dibelek di mana-mana tubuhnya, sudah cacat, saudara. Sampai akhirnya dokter tidak bisa menolong. Kanker payudaranya itu karena sudah terlalu merembet, saudara. Dia akhirnya mengalami dia harus diopname di rumah sakit karena kritis. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan, saudara? Selama di rumah sakit, setiap kali suster datang masuk ke dalam rumahnya, saudara, dalam kamarnya, saudara. Suster itu selalu bertanya, kenapa ini ibu selalu berantakan kamarnya? Berantakan dengan kertas, berantakan dengan coret-coretan, berantakan dengan kaset-kaset rekaman, saudara. Saudara tahu apa yang diisi dengan hidupnya ketika dia tahu dia akan mati? Dia mempersiapkan warisan terbaik bagi anak cucunya. Apa yang dia persiapkan, saudara? Surat tanah, surat rumah, surat sawah. Saudara tahu apa yang dia tulis? Dia tuliskan tentang jalan hidup mengenal Tuhan. Dia tuliskan kalimat-kalimat tentang betapa pentingnya Tuhan dalam hidupmu. Dia tuliskan kalimat-kalimat kepada anak-anaknya. Mama mungkin suatu hari akan meninggal. Mama tidak akan bersama dengan kalian. Mungkin kalau kalian sudah besar, mama sudah tidak sama kalian. Mungkin kalau kalian sudah dewasa, mama tidak bisa lihat kalian dan kalian tidak bisa lihat mama. Mungkin juga suatu hari nanti papamu akan menikah dengan istri yang baru dan kalian akan punya mama yang baru. Mama mau katakan, sayangi mamamu yang baru. Dan hari ini mama tulis, mama berangkat ke rumah Bapa di sorga. Mama sukacita. Mama akan membangun rumah yang bagus bagi engkau di sorga. Mama akan sediakan harta yang melimpah bagi engkau di sorga. Mama sudah bersama dan akan bersama dengan Bapa di sorga. Sebab itu anak-anak, inilah warisan mama bagi engkau. Hidup takut akan Tuhan, layani Tuhan, cintai sesamamu manusia. Saudara, itulah warisan yang diberikan oleh Ibu Rebecca ketika dia meninggal. Bukan harta, bukan mobil mewah,
Bukan. Saudara, hari ini kalau Tuhan tanya, apa warisan yang kau sedang siapkan bagi anak-anakmu? Apa warisan yang kau sedang siapkan dan akan kau berikan bagi anak cucumu? Adakah warisan iman? Iman di mana kau tunjukkan sama mereka, engkau setia, engkau cinta sama Tuhan. Engkau berjuang bagi kerajaan sorga, engkau melayani Tuhan sepenuh hatimu. Atau jangan-jangan hari ini anakmu tidak mau percaya Tuhan karena engkau tidak tunjukkan teladan iman. Banyak sekali orang Kristen datang sama saya, saudara di Jakarta. Mereka ngomong sama saya, Ko David, Pak David, Pendeta David. Anak saya ini loh, gimana ya, kok enggak kenal Tuhan? Gimana ini hidupnya kok udah percaya Tuhan? Bapak sudah kasih teladan dalam hidupmu. Bapak sudah siapkan warisan untuk anakmu. Pak David, saya banyak salah. Saya malas untuk berdoa. Saya malas untuk melayani. Saya malas. Dan seringkali di dalam rumah saya juga berbuat dosa. Saya jahat sama anak istri saya. Saya tidak berikan teladan yang baik. Bapak Ibu yang punya anak hari ini, kalau engkau alami anakmu tidak mau percaya Tuhan, mari refleksikan hidupmu. Jangan-jangan engkau belum siapkan teladan. Jangan-jangan engkau tidak siapkan warisan iman bagi anak-anakmu. Masih ada kesempatan, karena Tuhan masih sediakan 2023 bagi engkau. Amin. Ambil komitmen sama Tuhan di tahun yang baru ini. Anak cucu, ingat, yang engkau butuhkan, anak-anak muda, yang engkau butuhkan bukan jadi orang sukses suatu hari nanti. Bukan jadi orang yang handal suatu hari nanti. Bukan jadi orang yang terkenal suatu hari nanti. Enggak, Tuhan enggak lihat itu, boy. Girl, Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat engkau setia gak melayani dia. Tuhan lihat engkau pada waktu engkau pacaran, engkau jaga kekudusan gak? Engkau ingat Tuhan gak? Engkau takut Tuhan gak? Tuhan lihat engkau pada waktu engkau belajar, engkau kuliah dengan jujur gak? Engkau sekolah dengan jujur gak? Engkau takut akan Tuhan gak? Tuhan gak lihat angka IPK-mu berapa tingginya. Manusia mungkin lihat, tapi Tuhan gak lihat. Tuhan lihat sekalipun IPK-mu 2, Tuhan lihat kejujuranmu mengerjakannya. Tuhan lihat usahamu dengan jujur mengerjakannya. Amin. Biarlah kita mengawali tahun bersama dengan Tuhan. Kita juga mengakhiri tahun bersama dengan Tuhan. Amin. Biarlah saudara kita datang tidak bawa apa-apa ke dalam dunia ini. Tapi mari ketika kita pergi suatu hari nanti, kita tinggalkan warisan berharga, yaitu iman dan hidup kita yang berjalan bersama dengan Tuhan kepada anak cucu kita. Dan itulah yang terpenting. Amin, saudara-saudaraku. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Renungkan hidupmu di tahun 2022, saudara. Bagaimana engkau menjalani hidupmu? Sudahkah engkau isi bersama dengan Tuhan? Atau engkau isi dengan kesibukan? Engkau isi dengan pekerjaan-pekerjaan yang banyak? Engkau isi dengan pengejaran harta duniawi? Engkau isi dengan dosa-dosa yang membuat Tuhan sakit hatinya? Saudara, kalau engkau terus isi hatimu, hidupmu dengan cara yang sama, percayalah engkau tidak akan diberkati 2023. Tapi kalau engkau mau diberkati tahun 2023, saudara, isi bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini coba renungkan kembali hidupmu yang di belakang. Bagaimana engkau isi? Kalau ada di antara engkau yang masih suka isi dengan dosa, kepahitan, kegeraman, kebencian. Kalau masih ada di antara engkau yang masih isi hidupmu dengan tidak mau cari Tuhan, tidak mau takut Tuhan. Hari ini katakan sama Tuhan, Tuhan, aku tinggalkan masa laluku. Hidupku yang lama aku tinggal. Hidupku yang penuh dengan dosa aku tinggal. Sekarang di awal tahun yang baru, Tuhan, aku mau isi bersama dengan Kau. Percayalah, Kau akan terima Kanaan, buah anggur yang segar, susu yang manis, segala sesuatu yang manis Kau akan terima tahun 2023 ini. Amin. Katakan sama Tuhan. Katakan sama Tuhan. Saudara, kalau ada hidupmu di masa lalu yang merasa kau masih suka salah dengan istri, suka salah dengan suami, suka salah dengan anak, kau suka sembarangan, suka kasar, mulutmu tidak bisa diam.
Kalau ada hidupmu yang di masa lalumu suka menjelekkan orang, suka menggosipkan orang lain, suka membangun berita-berita yang tidak baik dan kebohongan. Saudara, saya mau katakan, kalau engkau masih hidup dengan cara yang sama di tahun 2023, Tuhan tidak akan berkati engkau. Tuhan pasti tidak akan berkati engkau. Tapi kalau engkau mau tinggalkan itu, mau ubah hidup, Tuhan, aku mau pakai mulut bibirku melayani engkau. Tuhan, aku mau pakai mulut bibirku memberitakan tentang engkau di tahun 2023. Tuhan, aku mau pakai hidupku untuk melayani engkau tahun 2023. Percayalah dan lihatlah akhir tahun 2023 nanti, berkat Tuhan yang kau akan terima. Saudara, ingat itu, ingat. Kalau hari ini engkau masih simpan kepahitan dengan suamimu, istrimu, selama menjalani tahun 2023 engkau dipenuhi dengan kekecewaan, amarah, kebencian, kejengkelan. Saudara, kalau kau masih bawa itu tahun 2023, percayalah saudara, engkau tidak akan diberkati hidupmu. Tapi kalau engkau mau diberkati, lepaskan pengampunan, berubahlah, sayangi anak-anakmu, sayangi suamimu, sayangi istri. Percaya sih, janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mau taat kepadanya. Janji Tuhan itu hanya diberikan hanya kepada orang-orang yang mau berjalan sama Dia. Janji Tuhan itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mau berubah, tinggalkan masa lalu, hidup bagi Tuhan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Janji Tuhan, janji Tuhan. Seperti kita nyanyikan pujian ini sebagai komitmen. Janjimu seperti fajar. Ketika kita menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini, ketika kita menghadapi tahun-tahun yang tidak mudah ini, kita mungkin khawatir, kita mungkin susah. Tapi percayalah, janji Tuhan itu seperti fajar yang tiap hari diberikan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, Tuhan tahu saudara, hidupmu tidak mudah. Tuhan tahu kita alami banyak penderitaan, kesusahan. Tuhan tahu kita berkumpul, berjuang di tengah dunia ini. Tapi Tuhan sediakan janjinya bagi engkau dan saya. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Tanganmu, terima janji Tuhan. Terima janji Tuhan yang setiap hari akan kau terima di tahun 2023 ini. Terima janji Tuhan, setiap hari akan diberikan kepada engkau.